Saya Eleonora Felicia. Di sini akan menjelaskan mengenai modul login, register, tambah game, dan ubah game. Di sini kita akan mencoba login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar sebelumnya. Dan akan mengeluarkan output halo Eleonora Felicia, selamat datang di Binomo. Jika username atau password tidak valid, maka akan mengeluarkan output berupa password atau username salah atau tidak ditemukan. Lanjut, kita akan melakukan register. Di sini kita dapat melakukan register karena kita adalah seorang admin. Di sini akan memasukkan inputan berupa nama, username, dan password yang baru. Username baru telah berhasil register dalam Binomo jika berhasil. Jika username mengandung karakter yang tidak valid, maka akan mengeluarkan output berupa username hanya boleh mengandung alfabet A sampai Z, underscore, strip, dan angka 0 sampai 9. Jika username sudah terdaftar sebelumnya, maka akan mengeluarkan output username sudah terpakai, silakan menggunakan username lain. Selanjutnya kita akan menggunakan komen tambah game. Di sini kita akan input nama game yang baru, kategori game tersebut, tahun rilis, dan harga, serta stok awal. Jika berhasil, maka akan mengeluarkan output berupa selamat berhasil menambahkan game Lollipop. Jika salah satu inputannya kosong, maka akan mengeluarkan output mohon masukkan semua informasi mengenai game agar dapat disimpan di BNMO dan akan menerima inputan ulang. Jika sudah berhasil, maka akan mengeluarkan output yang tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan komen ubah game untuk mengubah suatu game. Di sini kita akan memasukkan ID game yang sudah terdaftar sebelumnya di data kita. Di sini di data kita terdapat 3 game, yaitu game 1, game 2, dan game 3. Di sini kita akan mengubah game 1 dan memasukkan nama game yang baru yang akan diubah, BNMO, tanpa play along with crypto-nya, dan memasukkan kategori. Di sini kategorinya kita tidak mengubahnya. Begitu juga dengan tahun rilis dan harga. Di sini kita tidak dapat mengubah stok. Dan jika sudah berhasil, maka akan mengeluarkan selamat game berhasil diubah. Jika kita memasukkan ID game yang tidak valid, maka akan mengeluarkan output tidak ada game dengan ID tersebut dan akan diminta masukkan ulang game dan data-data yang baru. Jika data-data yang diinput kosong semua, maka akan mengeluarkan output masukkan setidaknya salah satu data game yang akan diubah dan akan diminta masukkan ulang. Selanjutnya, saya di Tramadia dengan NIM 165211531 akan mendemonstrasikan fungsi ubah stok game, list game toko, membeli game, list game yang dimiliki, cipher, kerang ajaib atau magic console, dan game tic-tac-toe. Pertama, kita harus menjalankan programnya terlebih dahulu tentunya. Dan untuk memanggil program ubah stok, kita harus menjadi admin terlebih dahulu. Di sini barulah ubah stok dapat dipanggil dan meminta input ID game. Dan di sini apabila input tidak valid seperti game 010, maka akan diberitahu game tidak ada dan kita harus memanggil komen ubah stok lagi. Misalkan di sini game 001 kita tambah stoknya 50, maka di sini diberitahu game berhasil ditambah stoknya sekarang menjadi 150. Dan apabila kita kurangin sebanyak yang lebih banyak daripada yang tersedia, misalkan 300, maka akan diberitahu bahwa game tidak berhasil dikurangin dan stok tetap 150. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi list game. Dan untuk memanggil fungsi tersebut kita memanggil list game toko. Di sini kita akan meminta program akan meminta skema sorting, dan apabila tidak kita masukkan, maka di sini akan menampilkan game berdasarkan urutan ID. Dan apabila kita menginput skema sorting, misalkan harga ascending, maka akan menampilkan game dengan urutan harga yang naik. Dan apabila kita memberikan skema yang tidak valid, misalkan warna, maka akan diberitahu skema sorting tidak valid.
Selanjutnya yaitu fungsi by game. Dan untuk memanggil program tersebut kita harus menjadi user terlebih dahulu. Di sini kodenya itu by game dan akan diminta ID game, misalkan game 001. Maka akan diberitahu bahwa kita sudah memiliki game tersebut sehingga kita memasukkan ID game lain dan setelah berhasil akan diberitahu bahwa game Minecraft berhasil dibeli. Dan apabila kita save, di sini kita dapat melihat perubahan yang terjadi. Di sini saldo user berhasil dikurangi, riwayat berhasil ditambahkan, kepemilikan juga berhasil ditambahkan, dan stok game berhasil dikurangi 1. Selanjutnya yaitu fungsi list game yang dimiliki. Di sini komennya adalah list game. Dan program tidak akan meminta input apapun, langsung menampilkan list game dengan urutan yang dibeli. Selanjutnya yaitu fungsi cipher. Fungsi cipher tidak dipanggil, namun pengaplikasiannya dapat dilihat saat kita login. Misalkan saya ingin login dengan akun saya sendiri. Di sini password aslinya yaitu name1080sys. Dari sini dapat dilihat berhasil, namun pada folder fisik di sini dilihat bahwa password di sini sudah dalam bentuk cipher sehingga tidak mudah dibobol. Selanjutnya yaitu fungsi kerang ajaib. Di sini komennya yaitu kerang ajaib. Dan di sini meminta input berupa pertanyaan bebas. Misalkan apakah hari ini hari Senin? Maka akan menjawab dengan random. Contoh lainnya yaitu apakah saya boleh buka puasa? Program akan menjawab dengan secara random. Terakhir yaitu fungsi tic-tac-toe, yaitu memanggil game tic-tac-toe. Di sini kita harus menginput baris dan kolom yang akan diisi. Apabila tidak valid maka akan diberitahu bahwa input tidak valid sehingga diminta memasukkan ulang. Di sini misalkan 11 maka board game akan diupdate dan sekarang giliran player 2. Dan apabila kita mencoba untuk masukkan input yang sudah diisi, maka akan diberitahu kotak sudah dipakai, kita akan menginput ulang. Dan selanjutnya game akan berjalan seperti game tic-tac-toe pada umumnya. Dan program akan berhenti setelah kondisi menang sudah dipenuhi. Di sini diagonal sudah terisi oleh X sehingga player X atau player 1 menang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Faiza Akbar dengan NIK 1652159. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan fungsi 10, 11, 12, dan 13. Yang pertama akan saya tunjukkan adalah Search My Game. Pertama, kita akan mencoba untuk menginput semua inputan. Hasilnya adalah seperti ini. Kedua, kita akan mencoba untuk hanya menginput salah satu dari inputan. Ini adalah contoh pesan yang akan keluar apabila game ditemukan dalam inventory. Kedua, saya akan mendemonstrasikan untuk fungsi Search Game at Start. Pertama, kita juga akan mencoba untuk mengisi semua input yang diminta. Ini adalah pesan yang akan keluar apabila game tersebut ditemukan di toko. Kedua, kita akan mencoba untuk hanya menginput beberapa dari inputan, tidak semuanya. Kita akan mencoba lagi untuk menginput beberapa dari inputan. Ini adalah pesan yang akan keluar apabila game tersebut tidak ditemukan di toko. Selanjutnya saya akan menunjukkan untuk fungsi riwayat. Ini adalah output yang akan keluar.
Untuk top up, saya akan terlebih dahulu berganti ke admin karena untuk user tidak bisa melakukan hal tersebut. Akan muncul pesan ini apabila user memasukkan tempat tersebut. Pertama, saya akan mencoba untuk menginput username dan saldo. Akan muncul pesan bahwa top up berhasil. Kedua, saya akan mencoba untuk mengurangi saldo. Saldo juga akan berkurang. Saya akan mencoba untuk melakukan top up pada username yang sebelumnya belum terdaftar. Maka akan muncul pesan error seperti ini. Terakhir, saya akan mencoba untuk men-top up, tapi mengurangi dan hasil akhirnya tidak valid. Akan keluar output bahwa masukan tidak valid. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Anika. Perkenalkan, nama saya Kenny Bedanatan dengan NIM 1652157 akan menjelaskan 4 fungsi terakhir selain bonus, yaitu F14 sampai F17. Oke, pertama kita mulai dari fungsi load dulu dengan menjalankan programnya. Mungkin sudah dilihat dari teman-teman saya sebelumnya. Kita harus menjalankan dengan membuka folder sesuai dengan implementasi dari modul ArcParse, dan kita akan menambahkan argumen folder, dan folder yang akan kita buka adalah folder data. Ini adalah folder base-nya kita. Kemudian program akan jalan. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan help, fitur help. Dan ini adalah 5 fitur yang tersedia, karena saya belum melakukan login. Jika saya akan melakukan login dengan state-nya saya sebagai admin, ya, username ini adalah admin, maka ketika mengetik help, maka kita akan menemukan berbagai macam fitur yang lainnya juga, sesuai dengan akses dari adminnya juga. Dan hal ini juga berlaku untuk akses dengan tingkat user saja. Oke, kemudian saya akan melakukan sebuah perubahan. Jika kita lihat, di sini ada beberapa game. Saya akan membuat contoh mengubah game UTBK Simulator, _game. Saya akan masukkan game ID sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Dan saya akan memasukkan nama game misalnya FIFA 30 dengan kategori sport dan tidak memasukkan ini lain. Selamat, game berhasil diubah. Maka game sudah berhasil diubah, namun data ini belum di-save, masih tersimpan dalam variabel saja. Kemudian saya akan melakukan save dan masukkan nama folder penyimpanannya. Sekarang pukul 1 pagi. Maka kita akan contohnya menuliskan seperti ini. Maka data telah tersimpan di folder 1/1. Dan kita lihat sini, ya, game 05 FIFA 30 Sport, sesuai dengan yang sudah kita ubah. Kemudian, saya akan menjalankan fitur exit. Namun saya akan membuat contoh kasus lain. Saya akan mengubah game lagi, dan kali ini saya akan mengubah game 1. Misalnya BNMO, kita ganti menjadi Bibit. Ya, kita hanya mengganti nama game saja. Dan ini kan belum di-save. Ketika akan melakukan exit, maka akan ditanyakan apakah Anda mau melakukan penyimpanan file. Dan misalnya kita melakukan kita menginput huruf selain Y atau N, maka akan ditanyakan terus-menerus. Dan jika saya melakukannya, maka saya akan menjalankan fungsi save-nya tadi, misalnya 0102. Dan maka fitur fungsi prosedur save-nya juga akan berjalan, sehingga
akan muncul folder baru itu 0102 dengan perubahan yang seperti tadi subah, yaitu game 01 bibit. Dan itu adalah fungsi exit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan. Terima kasih.